Daun salam, daun saga yang apa ya? Yang jawab salam masuk surga. Saya kurang fokus Bu karena belum makan ini. Iya. Tadi udah makan di situ, cuma kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin ulahu. Wa qala aidan aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lamma ba'dahu isti'dada. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina amin. Shadaqallah. Yang pertama-tama yang kami hormati orang tua kami, keluarga besar Bapak Niman sekeluarga, dan juga yang kami hormati orang tua kami keluarga besar Bapak Wanta, dan juga yang kami hormati yakni para guru-guru, para ustadzah, para guru pembimbing, para guru majlis ta'lim, wabil khusus bil khusus al ustadzah Halimah, ustadzah Ita Wasiah, ustadzah Suryani, ustadzah ini siapa? Ustadzah Mama Intan, ustadzah Bu. Ya Tamah ya, ustadzah Tamah. Ustadzah mana lagi tahu saja, saya nggak lihat ini. Bu, nunjuk apa Bu yang ustadzah biar saya sebut. Saya kalau nggak saya sebut takut kesurupan. Nah, ada ya? Mursyatun. Ustadzah Mursyatun. Ustadzah Tini Hamzah. Ustadzah Ana. Ustadzah Mpo Ana. Ya. Ustadzah Ana pengen disebut. Alhamdulillah jadi ustadzah. Amin. Ustadzah Yanti Murtini, orang tua saya. Dan juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah desa, Bapak RW Ajid, Bapak RT, dan juga tak lupa guru kita bersama yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Komarudin Alfat, yang kita biasa sebut Ustadz Dobrak. Ya Bu ya, ada Ustadz Dobrak hadir, alhamdulillah. Ustadz Sebret belum, nanti insya Allah kita panggil, doain Bu ya, kalau dananya ada nanti kita panggil Ustadz Sebret. Dan juga yang kami hormati guru kita bersama, pimpinan Majelis Zikir Getaran Kolbu, Ustadz Suherman Haromain, yang lagi di perjalanan insya Allah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan
wejangan tausiah kepada kita. Dan juga yang kami hormati para jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para santriwati TPQ Al Kausar, yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang nyaman ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, Atasan apa? pertama mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat curahan rahmat dari Allah. Kita masih bisa berkumpul dalam rangka memenuhi undangan maulid di Musola Al Kausar. Kenapa? Karena kita patut bersyukur, Bu. Kenapa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena berapa banyak tetangga kita, saudara kita yang sampai saat ini masih diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita yang lagi sakit, tetangga kita yang lagi sakit disembuhin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa hadir bersama-sama kita nanti di acara maulid selanjutnya. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, insya Allah kita nikmat Allah akan ditambah kepada kita. Ya Bu ya, bersyukur ya Bu ya. Punya duit sedikit bersyukur, punya duit banyak apalagi bersyukur, punya padi sedikit bersyukur. Musim hajatan banyak banget ya. Punya gabah cuma 2 karung, di desel cuma dapat 4 gantang, yang hajatan 12 orang. Nendok kemana lagi nyari gabah. Tapi kalau bersyukur insya Allah ada jalan, Bu. Insya Allah kalau kita bersyukur, insya Allah kalau kita optimis, masa sih Allah enggak kasih? Yang penting kita berusaha ikhtiar, Bu. Kalau kita sudah usaha, udah ikhtiar, ditambah kita doa, rajin beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Bu, mudah-mudahan kita semua yang rajin hadir di acara maulid, yang suka laksanain acara maulid, insya Allah kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan dikasih syafaat, diberikan syafaat oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, amal kita sedikit, ibadah kita kurang, tapi karena kita rajin laksanain maulid, hadir di acara maulid, dekat jauh selalu hadir di acara maulid, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah nanti kalau amal kita kurang, timbangan pahala kebaikan kita kurang, amal baik kita kurang, ibadah kita kurang maksimal kepada Allah, tapi kalau kita rajin laksanain maulid, rajin hadir di acara maulid, insya Allah ketika dipanggil giliran, ditimbang pahala kita oleh Allah, dipanggil sama malaikat, empok apa ya contohnya ini? Jangan empok anak, kalau ini ustazah kita. Ya. Iya, empok apa yang gak nama di sini ya? Empok bobokan katanya. Iya. Empok Arda contohnya. Tapi dia mah rajin orangnya, alhamdulillah. Pok ya, kita doain biar Bobo Ar masuk surga.
Dipanggil oleh Allah, absennya. Empo Boar. Maju Empo Boar. Timbang amalnya, ditimbang sama malaikat. Amal kebaikan, Bu, ada amal kebaikan, ada amal buruk, kita itu ditimbang itu. Nanti di sono. Ditimbang, ternyata amal baiknya ngapas gitu tuh. Yang buruknya ke bawah. Berarti beratan mana itu? Beratan yang amal jeleknya berarti ya. Amal kurang bagusnya. Wah, dicatat. Ini katanya makanan kata malaikat. Terus apa lagi? Diperiksa amal catatan kebaikan, amal buruknya. Tetapi wah, ini katanya Empok Boar, mohon dimaklum dah kata malaikat. Masuk dah katanya sono jembat Siratal Mustaqim. Tapi ketika dia jembat mau jatuh di jembatan Siratal Mustaqim, mau jatuh ke bawah api neraka, dipanggil oleh Rasulullah. Boar. Itu ada suara kalas-kalas gitu. Ini suara siapa ini? Di dunia nggak pernah saya dengar suara seindah ini. Padahal suara serem tadi ya. Ini suaranya kayak suara siapa ini? Dipanggil lagi. Wow, gitu kan. Dia nengok ke belakang. Ternyata ada sebuah cahaya. Ternyata cahaya itu yang manggil. Ternyata Kanjeng Rasulullah yang manggil Empo Boar. Tuh, Bu. Kenapa? Ketika ya siapa ya? Kamu tahu saya siapa? Saya ini Rasulullah. Kenapa kamu saya panggil Boar? Saya panggilnya Boar aja ya, bukan Empok ya. Karena ini yang manggil Rasulullah, ini bukan saya ini. Ya, mohon dimaklum. Contoh ini mah, ya. Kenapa kamu saya panggil? Karena kamu sering hadir di acara maulid, karena kamu sering laksanain maulid, kamu sering ngebantu di acara maulid, sering ngebantu walaupun sekecil apapun tenaga yang kamu kasih, kamu ngebantu di dalam acara maulid sehingga kamu mendapatkan syafaat saya. Tuh Bu, kalau Rasulullah sudah cinta, ya Allah, masukin Boar. Ya, dicegat kayak ini saya buat bulan ini mah. Masuk Bu. Itu gampang itu. Balik lagi. Jembat Siratal Mustaqim. Lancar itu. Langsung masuk kemana? Masuk kemana? Bang Nasabah. Ya, ada yang ngomong Bang Nasabah lagi masuk dan janji nasabah lagi. Ya Bu ya. Masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Masuk Bu. Kenapa? Gara-gara sering hadir di acara maulid, sering terlibat di acara maulid walaupun sedikit tenaganya, tapi dia sering bantu. Berarti apa? Membantu mensukseskan acara maulid. Berarti bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tuh Bu. Makanya kalau ada acara maulid jangan males Bu. Mau di mana ge samperin. Ya, mau diundang ge mau nggak ge hadir. Ya, ada yang lagi ngelaksanain maulid, bantuin. Mau dibilangin dia pakai bantuin karena kita cinta kepada Rasulullah. Bu, halo. Umur kita berapa sekarang Bu? Umur kita? Ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Kalau Allah sudah menentukan umur kita, si A umurnya sampai 70 tahun meninggal, sekarang umurnya 60 tahun, berarti berapa tahun lagi hidup di dunia? 10 tahun. Ya, nenek-nenek galau. Aduh, umur saya udah 65 Ustaz. Umur saya udah 65, kalau saya ditakdirkan umur saya sampai 70 tahun, berapa 5 tahun lagi umur saya. Kalau kita ingat begitu, insya Allah rajin ibadahnya itu Bu. Tuh Bu. Karena kita tidak tahu umur kita kapan berakhirnya di dunia. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi umur Empok, ya Boar lagi. Ustazah Ana umurnya 40 tahun. Sekarang umurnya berapa? Baru 17. ABG. Wah. ABG-nya bertiga. Saya lihat Empok ini kayak anak SMA.
Bu Ana umur 40 ya, aku 17, jiwanya 17 Bu. Walaupun umurnya tua, tapi jiwanya 17, artinya semangat. Bu Ana umurnya 40, ditakdirkan oleh Allah sampai 50 tahun. Berapa tahun lagi umurnya? 50, 10 tahun lagi. Artinya apa? Ya Allah, umur saya semakin kemari semakin bertambah. Artinya bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Karena kita sudah ditentuin umur kita oleh Allah. Ada yang umurnya sampai 70 tahun, ada yang umurnya sampai 40 tahun, 50 tahun. Kalau yang 80 tahun udah jarang Bu, udah tua banget. Kalau orang kampung kan kalau udah umur 80, 85 tua banget. Itu masih hidup, artinya masih diberikan kesempatan oleh Allah biar tambah ibadahnya. Makanya ibu ini umurnya panjang-panjang ini. Artinya apa? Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat karena mungkin kita belum siap, amal kita belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum siap. Makanya jangan kaget, ya Allah umur saya ini kok panjang banget. Bisa jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah masih kita untuk terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah dan Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa Bu? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kita diciptakan di dunia ini untuk apa Bu? Untuk ibadah. Udah aja sholat, ketika sholat itu wajib, udah sholat Bu. Sesibuk apapun kita sholat. Kita jangan bohongin diri kita Bu ya. Kita sering ninggalin sholat. Emang sering Bu ya, ninggalin sholat emang sering banget. Ya Allah, padahal sholat wajib, tapi sering kita tinggalin. Subuh kesiangan, johor di tengah-tengah sawah ngomben belum selesai. Ya elah, kebangetan amat ya. Asar capek banget. Maghrib lemas, boro-boro ke musola, ke kamar mandi ge orang mampu udah lemes. Ya Isya bukan tidur, sinetron Anak Langit. Ya Allah, nggak tidur Bu ya. Sekarang kita jarang tidur sore Bu ya, karena sinetron banyak banget yang bagus-bagus Bu. Ada apa sih kalau malam itu sinetronnya yang keren? Samudra Cinta, apalagi ya, Tukang Ojek, terus Anak Langit, terus sinetron Indosiar. Ya Allah. Bu, kalau saya panggil halo, ibu sebut hai gitu ya. Hai gitu ya. Halo. Tangannya dong begini. Ya. Halo. Hai. Masa hai lagi? Halo lagi Bu. Kalau saya hai, ibu halo. Kalau ibu halo, saya hai. Ayo Bu ya. Halo. Halo. Yang bawa argentit lagi baik. Ya, alhamdulillah ya Allah. Bu ya, sholat Bu ya. Sholat wajib Bu ya, jangan yang sunnah dulu. Yang wajib dia dulu dah. Yang wajib kita kadang sering tinggalin, ini sunnah. Sholat duha, wajib buat sholat duha. Sholat wajib dia orang pernah. Bu, sholat duha itu sholat apa Bu? Sholat pengen dapat rizki yang banyak, sholat duha. Kalau punya kemauan, punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita, sholat hajat itu sholat sunnah. Tapi wajibnya jarang dilakuin. Sholat wajibnya sering ditinggalin. Bagaimana Allah mau kasih kita jalan keluar, bagaimana Allah mau ngasih kita rezeki,
ibadah yang wajib ditinggal. Bu, kita sholat ya Bu. Bu, sholat ya Bu. Insya Allah. Bu ya, kita sama-sama mengingatkan Bu ya. Saya juga banyak salah. Saling mengingatkan. Manusia semuanya enggak ada yang sempurna. Manusia semuanya banyak lupa, banyak hilaf, banyak salah. Ibu sama tetangga sering ngomongin tetangga, berarti ibu salah. Padahal ibu tahu ngomongin tetangga itu enggak boleh. Kita kalau ngomongin kejelekan tetangga kita, padahal itu kita sedang memakan daging saudara kita. Daging mentah dimakan. Ibu mau daging mentah, daging manusia mau dimakan. Doyan daging mentah, daging manusia doyan. Tapi kenapa dimakan terus? Itu ngomongin saudara kita, ya makan daging mentah saudara kita. Ngomongin tetangga kita, dia mah itu ya tiap hari dia mah itu tiap hari pinjam duit ke sono kemari. Buat apa itu? Oh ternyata nasabah. Bu, saya bilanginnya, saya pesennya, bisa nggak kita lepas dari nasabah Bu? Bisa ya? Bisa ya Bu ya? Padahal kita tahu itu hukumnya apa Bu ya? Itu ya Allah, kadang saya dengar saudara saya, teman saya di sono no, di apa itu kampung apa tono yang belah sono, Kampung Bulat ya, bercerai Bu gara-gara nasabah Bu, bercerai Bu, ya Allah. Saya selidiki ternyata suaminya udah nggak mampu lagi nyetorin nasabah, akhirnya berantem Bu, minjam duit nasabah buat usaha, ternyata usahanya nggak pernah maju. Kenapa? Karena duitnya duit gituan. Nih Bu, ya kita introspeksi diri kita, saling mengingatkan ya Bu ya. Bukan saya pengen benar sendirian, kita saling mengingat dalam kebaikan dan kesabar. Innal wal asri. Ini surat apa ini Bu? Wal asri innal insana. Ini surat apa ini Bu? Wal asri innal insana, surat al-asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bu, semua kita ini dalam kerugi. Manusia diciptakan semuanya dalam kerugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Bu, kalau kita diingetin sama saudara kita jangan marah. Kalau kita diingetin sama adik kita jangan marah. Kalau kita diajarin sama saudara kita jangan marah. Kenapa? Karena mereka sayang Bu sama kita. Ini jangan saudara kita, adik kita, tetangga kita nasehatin malah dibenci, kagak resep katanya. Tuh, padahal lagi nasehatin kita, lagi ngebilangin kita, berarti dia sayang sama kita Bu. Tuh, ini sudah ada perintahnya dalam Al-Quran. Kita itu sedang merugi. Tapi ketika kita dalam keadaan khilaf, ketika kita dalam keadaan salah, ketika kita dalam keadaan di jalan yang dimurkai oleh Allah, ada saudara kita yang mengingatkan kita. Makanya kalau diingetin sesama saudara, sesama teman, sesama tetangga, jangan tersinggung Bu, jangan. Ya, dia mau ngomongin kita baik-baik, jangan begitu, jangan begini. Tuh Bu, berarti sayang. Alhamdulillah Bu, besok kita sholat ya. Pulang dari maulid ini kita sholat ya Bu. Jangan insya Allah Bu, sholat wajib ya. Ya, insya Allah, jangan insya Allah, wajib. Semangat, sholat adalah wajib. Sholat subuh, ayo. Sholat zuhur, ayo. Sholat asar, ayo. Maghrib, capek banget. Isya, aduh ngantuk banget. Jangan Bu ya, jangan. Alhamdulillah. Ya, kita saling menasehat. Inilah manfaat maulid Bu. Kalau kita sering hadir di acara maulid, berarti kita masih ada yang
mengingatkan, Bu. Kalau kita enggak diingetin, bisa jadi kita sudah ada di dalam jeratan Setan. karena setan itu akan membawa kita, akan menyuruh kita ke dalam kejelekan dan akan masuk bareng-bareng ke nerakanya Allah. Tuh setan, Bu. Makanya mari kita tanamkan sejak dini. Mari kita tanamkan di dalam niat kita. Kita perbaharui niat kita, tajdidun niat kita, bahwa kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ini saya sambutan apa ceramah sih ya? Saya bacain, Bu, itu sedikit kita saling menasehati, Bu ya. Ya alhamdulillah sedikit dari saya. Insya Allah kalau kita jalanin bareng-bareng ke depannya, insya Allah kita masuk surga bareng-bareng. Bu pengen masuk surga bareng-bareng, Bu. Insya Allah di sini kita semuanya insya Allah nanti masuk surga bareng-bareng. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ini saya disuruh baca laporan panitia. Ada laporannya, Bu. Saya sebutin, Bu ya, nama-namanya yang nyumbang. Insya Allah yang nyumbang kita doain umurnya panjang. Yang nyumbang maulid walaupun segelas air, walaupun tenaganya sedikit, kita doain insya Allah panjang umur. Amin. Rezekinya banyak, sehat terus, dan insya Allah masuk surga. Saya bacain, Bu ya, bukan berarti ini pria, Bu ya, pengen dilihat, dia mah amal dibacain, pengen dilihat itu jangan, Bu ya. Ini untuk menggugah kita yang belum pernah nyumbang maulid biar bisa nyumbang ke depannya gitu, Bu. Ya. Semangat buat kita ini. Ibu Tama 5 dus aqua. Ini aqua galon atau gelas? Gelas. Ibu Intan 5 dus aqua. Ibu Sinta 3 dus aqua. Ibu Jamal 100.000. Ibu Najum 50.000. Ibu Marni 3 dus aqua. Ibu Heri 50.000. Ibu Arya 3.000. Ini 3.000. Oh 3 dus. 3.000. 3 dus. Ibu Ahmad 3 dus. Ibu Kiki 50.000. Jariah jalan-jalan, ibu-ibu keliling kampung, keliling kota 2.650.000. Nah, ada apa ini? Sumbangan dari PT apa ini? Dari PT Sumiden, PT Sonton, PT Kimberly 2.600.000. Alhamdulillah, Bu, PT nyumbang buat acara maulid. Biar pada PT-nya biar bagus, biar karyawannya, kita doain karyawannya menjadi karyawan yang sejahtera. Amin. Terus yang ngamplok sekarang mana duitnya? 1.700.000, Bu. Alhamdulillah, jadi pikiran saya agak longsong. Tadi malam saya mikirin, son kebayar kagak ya? Terus tenda kebayar kagak ya? Tapi alhamdulillah, Bu. Emang kalau acara maulid itu berkah, Bu. Ya. Panitia duitnya modalnya kurang, tapi alhamdulillah itu nambah lagi tuh 1.700.000. Insya Allah kebayar semuanya, Bu. Insya Allah nanti usajahnya yang hadir di sini kita kasih, Bu. Ya, nanti itu dalam bentuk penghormatan, Bu. Kita hormatin usajah kita kasih nanti buat beli bensin, Bu ya, pulangnya. Alhamdulillah. Apalagi? Udah ya. Alhamdulillah, Bu, udah saya sebutin. Terakhir ini musola apa namanya? Musola Al Kausar, Bu. Nih, musola Al Kausar, Bu, alhamdulillah udah jadi walaupun masih 80%. Insya Allah minta doanya ya, Bu, supaya musola multifungsi ini jadi satu sama Majlis Taklim ibu-ibu, jadi satu sama bocah ngaji. Insya Allah nanti kedepannya biar pembangunannya bertambah. Saya punya cita-cita depannya ini depannya blok banget ini, Bu. Ya Allah, kalau lagi maulid, kalau kehujanan pada melekuk, insya Allah tahun depan saya mau fun block, apa namanya itu? Fun block. Ya, fun block, saya mau fun block.
Insya Allah. Terus depannya kita bikin apa ini? Tenda apa namanya? Kanopi ya. Kanopi. Insya Allah biar maulidnya kita adem. Kalau begini ibu-ibu kasihan kepanasan. Dan alhamdulillah musola nggak punya utang bu. Tanah yang udah kita bebaskan, alhamdulillah lunas terbayarkan. Insya Allah musola kita udah nggak punya utang. Kemarin udah kita lunasin. Alhamdulillah. Apa ini? Ini ada undangan bu dari TPK Mirqatul Ulum Kampung Kedung Ringin, Ibu Ustazah Narsih. Ya bener ya. Mau ngundang acara Maulid tanggal 2 Januari hari Kamis bu. Ingat-ingat bu ya, hari Kamis 2 Januari kita datang ke Ustazah Narsih acara Maulid. Ini undangan lagi. Ini dari Musola Al Istiqomah Kampung Penombo yang diketuai oleh Ibu Sanda. Alhamdulillah bawa rombongan 60 orang ya. 6 orang. Alhamdulillah. Ibu Sanda Kampung Penombo ngundang Maulid di Musola Istiqomah hari Sabtu bu, tanggal 21 Desember, Sabtu besok. Penceramahnya Ustazah Hajah Ai Herawati SPD. Dari mana nih kok kayak Tambelang? Oh dari Babelan. Terus Masjid Baitul Maqfirah tanggal yang ini tanggal Baitul Maqfirah ini Masjid Baitul Maqfirah ya bu ya. Ustazah Tini Hamzah pimpinannya. Ini maulidnya hari Sabtu bu, kita ingat-ingat bu, Sabtu besok. Bareng sama mana tadi itu? Sama Nombo ini bareng nih. Nanti dibagi dua bu ya hadirnya ya, ada yang ke Nombo, ada yang ke sini. Ya. Oh iya siap. Oh iya belum saya umumin. Sekali lagi saya umumin. Ya bu ya, ini dari Masjid Baitul Maqfirah ngadain acara Maulid besok Sabtu pagi tanggal 21 Desember. Penceramanya siapa ini cek? Ustadz Gojali, Ustadz Rojali. Ini guru saya ini yang ceramah ini, Ustadz Rojali dari Sukatani. Nah terus bu, tadi lewat situ nggak bu? Itu ada musola yang dibongkar bu. Udah tahu baik. Tawa baik mau ketua panitia udah tawa baik lihat. Ustazah Yanti tawa baik. Ini mau lihat apa musola ada yang dibongkar bu? Musola apa ini yang dibongkar? Musola At-Tauhid baru kemarin dibongkar bu. Ini dapat sumbangan dari luar negeri mau dibangun dari Uni Emirat Arab. Ya dari Ustadz Romli ya. Ya alhamdulillah sama Ustadz Apendi. Ini alhamdulillah mengusahakan biar musola direhab total. Ternyata direhab total bu, diambrukin, dibangun baru. Insya Allah musola Tauhid punya musola baru. Musolanya cakep banget bu. Alhamdulillah kalau udah jadi cakep insya Allah. Bu bantuin bu ya, panitia musola At-Tauhid bantuin bu ya. Berapa ke bu? Mau 1.000, mau 2.000, biar duit kita nanti nyampe ke akhirat bu. Tuh belum saya umumin udah jalan. Itu buat musola Tauhid bu. Getap. Saya belum umumin, belum selesai udah jalan. Getap itu, alhamdulillah. Tuh bu, ayo bu silakan bu, duit keluarin bu. Biar duit kita nyampe kemana? Nyampe ke Allah. Kalau kita ikhlas. 2.000 ikhlas insya Allah. 10.000 ikhlas insya Allah. Buat musola Tauhid. Ayo bu, keluarin bu duitnya bu. Ibu punya duit 50.000 keluarin. Tapi saya nggak punya duit. Cuman 50.000 nya keluarin. Insya Allah nanti laki kita pulang dari sini bisnisnya noblos 50.000 diganti 50 juta. Allahu Akbar. Ya Allah Akbarnya harus semangat. Harus yakin bu amal mah. Kita nyumbang duit 10.000 kita ikhlas insya Allah suami kita pulang dari maulid insya Allah suami kita noblos bisnisnya diganti 100 juta. Allah Akbar. Harus semangat bu, kalau nggak semangat Allah Akbar gitu ya.
Harus Bu, yang namanya sodako mah jangan dipikir-pikir. Ini yang gua keluarin 2.000 apa 1.000? Ini yang gua keluarin 1.000 apa 2.000? Keluarin itu, padahal ada yang 50.000 kagak disebut. Udah keluarin 50.000 Bu. Ayo terus, alhamdulillah masih keliling panitianya. No, yang di belakang no pintain Bu. Tukang dagang pintain no, tukang dagang no. Buat musola atau hit. Ayo, no. Ya, tuh mau ngasih tuh tukang dagang. Alhamdulillah. Tuh bapak-bapaknya pintain Bu. Ya, alhamdulillah. Dapat kali 2 juta mah. Awas, mau meja lu. 2 juta mah insyaallah dapat. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kiai kita, guru kita udah datang Bu. Pengasuh Majelis Zikir Getaran Kolbu Ustadz Suherman Haromain udah hadir di tengah-tengah kita. Bu, nanti dengerin ceramahnya ya Bu ya. Insya Allah ceramahnya menyejukkan Bu. Ini guru kita punya Majelis Zikir Getaran Kolbu. Apa Bu artinya getaran kolbu? Hati yang bergetar. Bergetar buat siapa? Ketika disebut nama Allah, bergetarlah hati kita. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Insya Allah nanti ketika habis pulang dari sini, hati kita bergetar. Bergetar ngapain? Itu ada yang tawa baik. Itu kata bergetar, tawa baik. Insya Allah hati kita bergetar setelah pulang dari sini. Kenapa bergetar? Ya Allah, saya punya duit segoceng-gocengnya buat amal habis. Getar hatinya, takut diomelin suaminya. Jangan Bu. Malu, mana duit tadi goceng? Ya, saya buat nyumbang musola tauhid. Kata suaminya, tidak apa-apa istriku. Kita nyumbang yang penting ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah 5.000 diganti oleh Allah. Besok bisnis ayah nembus 50 juta insya Allah. Ternyata nembus. Kenapa? Karena suami istrinya ikhlas. Tuh Bu, goceng dibalas 50 juta. Harus ya? Yakin? Ibu yakin nggak? Yakin nggak sama sedekah kita? Sodako kita itu menutupi penyakit kita. Jauh dari penyakit kalau kita rajin sodako. Gampang baik urusan kalau kita rajin sodako. Bu ya, sodako aja udah Bu. Mau berapa ke udah keluarin. Jangan mikir-mikir. Ikhlas insya Allah. Mungkin barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan kepada guru kita Ustadz Suherman Haromain, pimpinan Majelis Zikir Getaran Kolbu. Kita minta waktunya untuk mengisi tausiah siraman rohani kepada kita. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Belum, terima kasih Bu, mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang salah, yang kurang sopan. Maafin Po Boar, maafin saya. Nah, Ustazah Ana, maafin saya. Ya Allah, saya sebagai manusia biasa Bu, yang namanya lidah mah kagak bertulang, enak baik kalau ngomong ya. Iya, maafin saya Bu ya. Maafin saya, namanya lidah nggak bertulang, kadang suka salah. Ya, salah gue katanya, maafin. Akhirul kalam. Buah nangka, buah terong.